Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sosiopsikologi. Dan nama-nama kelompok kami adalah Dimas Yuda Saputra, M. Torik Fikri Abror, Sanjaya Lutfi, dan Atsir Hambali. Teori sifat. Sifat adalah kualitas atau karakteristik pembeda. Ini merupakan cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. Sifat-sifat tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi perilaku, sehingga dapat dipahami jika teori sifat dan perilaku dimasukkan ke dalam bagian yang sama. Mungkin yang paling diyakini oleh para psikolog saat ini adalah bahwa perilaku ditentukan oleh sebuah gabungan dari faktor sifat dan situasi. Bagaimana Anda berkomunikasi dalam situasi tertentu bergantung pada sifat yang diperlihatkan sebagai seorang individu dan situasinya. Anda di lingkungan di mana Anda dapat menentukan identitas Anda sendiri. Teori atribusi merupakan teori berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Melalui teori ini kita akan mempelajari proses ketika seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan atau sebab dari perilaku yang dilakukan. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Temuan dan teorinya kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Cayley dan Bernard Wiener. Teori ini menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan dispositional attribution dan situational attribution. Dispositional attribution merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan situational attribution merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Faktor penentu internal atau eksternal tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Kekhususan. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apalagi perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain akan bertindak sebagai pengamat, akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dianggap sebagai atribusi internal. 2. Konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apalagi konsensusnya tinggi, maka tersebut termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. 3. Konsistensi. Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku yang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya. Contoh-contoh teori atribusi. Selain dari 3 hal ini, masih ada beberapa hal yang menjadi penentu. Contoh atribusi, misalnya, apakah seseorang cemas karena mereka memang mudah cemas atau mereka karena ada hal yang buruk terjadi. Contoh atribusi misalnya, dalam kehidupan sehari-hari di dunia kampus, kita kerap menilai perilaku sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Saat nilai ujian kita mendapat hasil yang buruk, kita mungkin menyalahkan dosen karena kita tidak menjelaskan materi dengan efektif, mengabaikan fakta bahwa kita memang tidak belajar dengan baik. Teori penilaian sosial. Teori ini menunjukkan kepada kita pentingnya penilaian interpersonal. Teori penilaian sosial adalah sebuah karya dalam ilmu psikologi sosial, berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian mengenai pernyataan yang kita dengar. Sebagai contoh, seandainya teman baik Anda mengagetkan Anda dengan mendiskusikan sebuah pendapat yang sangat bertentangan dengan yang Anda yakini tentang sesuatu. Bidang lain di mana teori penilaian sosial membantu pemahaman kita tentang komunikasi adalah perubahan sikap.
Teori penilaian sosial memperkirakan bahwa semua pesan yang jatuh di antara rentang penerimaan memudahkan adanya perubahan sikap. Sebuah perdebatan tentang posisi yang baik dalam tingkat penerimaan menjadi sesuatu yang lebih persuasif daripada sebuah argumen yang berada di luar tingkatan ini. Jika sebuah pesan berada dalam ruang penerimaan Anda atau pada ruang netral Anda, semakin berbeda suatu pesan dengan pendirian Anda, semakin besar pula perubahan perilaku yang diharapkan. Namun, ketika pesan menyentuh area penolakan, tidak ada kemungkinan untuk berubah. Pada akhirnya, semakin besar keterlibatan ego terhadap isu, rentang penolakan pun akan semakin besar. Rentang ketidakterlibatan semakin kecil, dan dengan demikian perubahan sikap yang diperlukan lebih sedikit. Sebagai contoh lain pada bagaimana penilaian sosial bekerja, sebuah penelitian yang menarik telah dilakukan oleh suatu kelompok peneliti setelah Undang-Undang Larangan Perdagangan Minuman Keras disahkan di Oklahoma pada tahun 1950-an. Di antara kelompok yang cukup terlibat, perubahan sikap yang dialami setelah mendengar pesan dari isu tersebut adalah 2 kali lebih besar dari perubahan sikap yang dialami oleh mereka yang benar-benar terlibat dengan isu tersebut. Keterlibatan ego adalah sebuah konsep inti dalam teori penilaian sosial. Teori perluasan kemungkinan memperluas cakupan teori penilaian sosial dengan melihat pada perbedaan-perbedaan mengenai bagaimana kita membuat penilaian. Menurut Richard Petty dan John Cacioppo merupakan psikolog sosial yang mengembangkan teori kemungkinan elaborasi atau Elaboration Likelihood Theory (ELT) untuk membantu kita memahami semua perbedaan ini. Teori kemungkinan elaborasi mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang berbeda di mana Anda mengevaluasi informasi yang Anda terima. Terkadang, Anda mengevaluasi pesan dalam cara yang rumit menggunakan pemikiran yang kritis, dan kadang-kadang Anda melakukannya dengan cara yang lebih sederhana dan cara yang kurang kritis. Kemungkinan elaborasi adalah mengevaluasi informasi secara kritis. Kecenderungan elaborasi ini adalah sebuah variabel yang berarti teori ini dapat menyusunnya dari kecil ke yang besar. Penguraian kemungkinan ini bergantung pada cara pengolah pesan. Ada 2 rute pengolahan informasi, yaitu rute sentral dan periferal. Elaborasi atau berpikir secara kritis terjadi pada rute sentral, sementara ketiadaan berpikir secara kritis terjadi pada rute periferal. Jadi ketika Anda mengolah informasi melalui rute sentral, Anda memikirkan secara aktif dan mempertimbangkan, dan Anda menanggapi semua argumen dengan hati-hati. Ketika Anda mengolah informasi melalui periferal, Anda akan sangat kritis. Tetapi ingatlah bahwa kecenderungan elaborasi adalah sebuah variabel. Anda mungkin akan menggunakan kode rute tersebut sampai taraf tertentu, tergantung pada beberapa ketertarikan Anda pada isu terhadap Anda. Faktor ketiga dalam motivasi adalah kecenderungan pribadi Anda terhadap cara berpikir kritis. Orang yang sering mempertimbangkan pendapat mungkin akan lebih menggunakan pengolahan secara sentral daripada mereka yang tidak suka akan hal tersebut. Kedua, dalam motivasi adalah perbedaan pendapat. Anda cenderung akan lebih memikirkan pendapat yang berasal dari beragam sumber. Hari ini terjadi karena ketika Anda mendengar beberapa orang bicarakan tentang sebuah isu, Anda tidak dapat membuat penilaian dengan sangat mudah. Motivasi sedikitnya terdiri atas 3 hal. Pertama, keterlibatan atau relevansi personal dengan topik. Semakin penting topik tersebut bagi Anda, mungkin Anda akan semakin kritis tentang isu yang terlibat.